Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Nusa Putra, kompetisi bidang riset investasi studi kasus saham PT Java Konfid Indonesia Tbk, dengan anggota sebanyak 3 orang, saya sendiri Paramita Andiani. Saya Lydia Ratulangi. Saya Zaldi Saputra. Kami akan mempresentasikan hasil riset investasi PT Java Konfid Indonesia Tbk. Penjelasan pertama yaitu mengenai deskripsi bisnis. PT Java Konfid Indonesia Tbk yang selanjutnya Java merupakan perusahaan makanan agri terbesar di Indonesia yang didirikan pada 18 Januari 1971. Kegiatan intinya adalah pembuatan pakan ternak, peternakan ayam, pengolahan unggas, dan budidaya perikanan dengan harga terjangkau, sehingga dapat unggul dalam skala ekonomi. Java fokus menguatkan keunggulan kompetitif dengan cara memperkuat unit-unit bisnis dan menerapkan prinsip pengembangan yang sesuai dengan environmental, sosial, dan governance. Dalam memproduksi produk yang unggul, ada beberapa proses yang dilakukan perusahaan, yaitu survei awal, penggunaan bahan baku yang berkualitas, dan melakukan pengembangan di tengah perubahan keadaan ekonomi dan kebutuhan konsumen. Yang selanjutnya adalah analisis ekonomi global dan lokal. Setelah terdampak COVID-19, kondisi perekonomian terus menunjukkan pemulihan dan International Monetary Fund yang selanjutnya akan disebut IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi dunia akan mencapai 4,4% di tahun 2022 ini. Sedangkan pemerintah Indonesia memiliki target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% pada tahun 2022. Pandemi COVID-19, utang, dan tingkat inflasi yang cenderung meningkat menjadi faktor penghambat pertumbuhan ekonomi secara global. Perekonomian Indonesia menguat dengan capaian sebesar 5,44% pada triwulan 2 tahun 2022. Ekspor menjadi penopang utama dalam proses pertumbuhan ekonomi di triwulan ini. Sedangkan IMF memperkirakan perekonomian dunia tahun 2022 hanya mampu tumbuh sebesar 3,2%, yang berarti akan terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi di tahun 2022. Dalam industri peternakan, terdapat tantangan yang cukup berat dan besar dampaknya karena akibat pandemi, daya beli masyarakat menurun dan belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Di samping itu, di tahun 2021, oversupply di Aussie juga masih terjadi, sehingga terus terjadi tekanan terhadap harga live bird. Karenanya, pemerintah terus melakukan tindakan pembenahan terkait tata niaga peternakan unggas, dan salah satu upayanya adalah dengan melakukan cutting hedging egg secara bertahap yang dilakukan sepanjang tahun 2021. Kemudian selanjutnya tinjauan industri dan posisi persaingan. Pada kondisi industri dan ekonomi yang cukup menantang, perseroan berhasil menghasilkan kinerja yang baik pada tahun 2021. Perseroan membukukan pendapatan yang lebih besar dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2021, pendapatan perseroan sebesar 44,9 triliun, kemudian meningkat 21,4% daripada tahun sebelumnya, yaitu sebesar 37 triliun. Java bersaing ketat dengan perusahaan-perusahaan serupa, sebagai contoh yaitu PT Caroen Pokpen Indonesia Tbk, yang selanjutnya akan disebut Cepin. Perusahaan ini juga bersaing dalam penjualan dengan Java. Kontribusi ekspor Java dan Cepin masih terbilang kecil terhadap total penjualan masing-masing. Ekspor Cepin hanya berjumlah 10,10 miliar dari total penjualan selama periode ini yang mencapai 14,29 triliun, yang artinya hanya berkontribusi sebesar 0,7%. Sedangkan porsi ekspor Java lebih besar jika dibandingkan dengan Cepin. Dengan kurun waktu Januari hingga Maret 2022, 183,52 miliar atau 1,51% dari total penjualan 12,15 triliun. Adapun keadaan infrastruktur Java, yaitu perusahaan memiliki luas lahan 4 hektar dengan infrastruktur R&D pakan ternak terlengkap di tanah air, yang dilengkapi dengan fasilitas produksi uji coba yang didirikan sebagai tempat penelitian. Sedangkan kondisi infrastruktur Cepin, yaitu perusahaan, memiliki fasilitas instalasi pengelolaan limbah atau IPAL yang beroperasi dengan baik. Selain itu, Cepin melengkapi fasilitas produksi dengan peralatan berbasis teknologi terbaru yang lebih ramah lingkungan. Selanjutnya, analisis keuangan. Pada tabel rasio likuiditas, yaitu current ratio pada tahun 2020, berada pada 196% dan mengalami kenaikan pada 2021 menjadi sebesar 200%, di mana rasio ini menunjukkan
Aktiva lancar dapat menutupi semua utang lancar dan jumlah aktiva lancar jauh di atas jumlah utang lancar. Kemudian yang kedua adalah quick ratio, di mana pada tahun 2020 berada pada 101%, kemudian mengalami sedikit penurunan pada 2021 menjadi 91%. Walaupun berada di tengah pandemik, Java tetap dapat menjadi perusahaan yang liquid dan memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Pada rasio solvabilitas, yang pertama adalah debt to equity ratio yang pada tahun 2020 berada pada 127%, yang kemudian mengalami penurunan di tahun 2021 dengan nilai 118%. Hal ini disebabkan oleh kenaikan jumlah ekuitas dan kewajiban pada PT Java Confit Indonesia Tbk. Dan yang kedua yaitu debt to asset ratio, di mana pada tahun 2020 berada pada angka 56% dan menurun pada tahun 2021 menjadi sebesar 54%. Dilihat dari aset tersebut, meskipun DER berada di atas angka 100%, tetapi DAR masih berada di bawah 100% dan bisa dikatakan Java sudah solvable. Kemudian, tabel rasio aktivitas menunjukkan total aset turnover yang memiliki nilai sebesar 142%, yang kemudian mengalami kenaikan menjadi 157% pada tahun 2021. Rasio ini menunjukkan kinerja Java dalam mengelola aset yang dimilikinya untuk menghasilkan pendapatan dan meraih angka penjualan yang baik, dan angka tersebut dapat menunjukkan bahwa Java mampu menciptakan penjualan. Kemudian, pada tabel rasio profitabilitas, yang pertama menunjukkan nilai net profit margin, di mana pada tahun 2020 yaitu pada angka 3% dan mengalami kenaikan pada tahun berikutnya yaitu 2021 menjadi sebesar 5%. Selanjutnya, yang kedua yaitu return on asset, yang mana berada pada angka 142% di tahun 2020 dan mengalami kenaikan di tahun 2021 menjadi 156%, yang disebabkan oleh laba bersih. Dapat kita lihat, Java mampu menggunakan total aktiva untuk optimalisasi penjualannya, walaupun laba berjalannya sempat turun pada kuartal pertama pada 2022, tetapi penjualan bersihnya mengalami kenaikan sebesar 12,9% dari sebelumnya. Yang selanjutnya adalah valuasi. Valuasi saham digunakan untuk menentukan harga wajar atau nilai intrinsik saham. Perhitungan yang dilakukan dengan menggunakan rasio price earning, price book value, dan Tobin skew. Dalam menghitung valuasi digunakan 3 data keuangan, yaitu data keuangan Java periode 2020 dan 2021, serta data keuangan Cepin periode 2021 yang disajikan pada tabel. Setelah dihitung, didapatkan hasil hitung price earning ratio dengan membandingkan PER Java pada tahun 2021, saham mengalami penurunan dengan nilai PER 9,88 dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 18,5. Namun, jika dibandingkan dengan Cepin, nilai PER sebesar 26,9, dapat dilihat bahwa nilai PER Java lebih kecil, maka saham Java dinilai lebih murah. Sedangkan hasil hitung dari price book value ratio dapat dilihat bahwa harga saham Java naik di tahun 2021 sebesar 1,54 dibandingkan dengan tahun 2020 yang hanya sebesar 1,50. Namun, harga saham Cepin lebih mahal dibandingkan dengan Java, yaitu sebesar 3,88. Adapun hasil dari perhitungan Tobin skew dengan nilai sebesar 1,25 yang berarti Q lebih besar dari 1, maka saham tersebut tergolong tinggi atau overvalue. Masih ke mute, Kak. Kak Zaldi masih ke mute. Giliran orang di mute. Gimana tuh? Dilanjut aja, Kak. Nanti dipotong. Selanjutnya dari ringkasan investasi, dari pembahasan di atas dapat diketahui bahwa dalam kondisi perekonomian lokal dan global dalam dunia industri peternakan yang cukup besar dampaknya, tetapi Java mampu bertahan dengan membuat model bisnis dan strategi untuk meningkatkan penjualan, serta berdasarkan
perhitungan rasio terhadap keuangan Java, maka dapat disimpulkan bahwa Java merupakan perusahaan yang liquid dan solvable, serta Java dapat mengelola aset yang dimilikinya untuk menghasilkan pendapatan dan meraih angka penjualan yang baik. Kemudian berdasarkan keterangan dari hasil hitung valuasi saham dan risiko investasi, saham PT Java Confit Indonesia disarankan untuk dibeli. Kemudian dilihat dari sisi historis, Java memiliki peningkatan setiap tahunnya sehingga saham Java memiliki potensi keuntungan yang baik. Menurut sisi risiko investasi, saham Java memiliki sedikit risiko karena Java mampu mempertahankan perusahaan baik dari likuiditas bertahan di pasar maupun reinvestment. Kemudian risiko investasi, risiko likuiditas, karena PT Java Confit Indonesia memiliki rasio likuiditas yang pada tahun 2021 sebesar 200% dan dilihat dari perkembangannya dari tahun ke tahun, dapat dikatakan perusahaan tersebut liquid serta dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Risiko pasar, Java terus meningkatkan kinerjanya di tengah pandemi demi memperkuat pangsa pasarnya di era persaingan yang ketat. Serta Java juga meningkatkan produktivitasnya untuk memenuhi kebutuhan pasar. Java juga melakukan efisiensi baik dalam proses produksi dengan tetap menjaga kualitas produk, juga dalam operasional internal maupun dari segi pengembangan SDM. Java meningkatkan daya saingnya guna bertahan di pasar. Risiko reinvestment, saat investor membeli kembali atau menginvestasikan kembali pendapatan yang ia dapatkan dari asetnya, maka investor tersebut memiliki risiko imbal hasil yang didapatkan lebih kecil dari sebelumnya. Maka investor perlu memperhitungkan kembali terhadap imbal hasil yang akan diterimanya. Risiko suku bunga, saat suku bunga mengalami kenaikan, maka akan membuat pendapatan pada instrumen seperti obligasi menurun, dan investor akan mendapatkan keuntungan yang lebih kecil dari biasanya. Risiko ini adalah risiko yang sangat mungkin terjadi melihat kondisi ekonomi yang dapat berubah-ubah sewaktu-waktu. Selanjutnya ada tata kelola perusahaan. Ada beberapa penerapan tata kelola perusahaan yang diterapkan Java didasarkan pada prinsip, yaitu yang pertama ada keterbukaan, yang kedua akuntabilitas, yang ketiga pertanggungjawaban, yang keempat kemandirian, yang kelima kesetaraan dan kewajaran. Dalam tata kelola perusahaan, Java memperhatikan dan menjadikan acuan beberapa pedoman, antara lain yang pertama, Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance. Yang kedua, ada Roadmap Tata Kelola Perusahaan Indonesia yang dikeluarkan oleh OJK. Pada tahun 2021, Java memiliki satu orang komisaris independen dari total 3 orang anggota Dewan Komisaris. Dalam mengelola perusahaan, Java menerapkan K3 atau biasa disebut Occupational Health and Safety Management System atau OHS. Dan pada aspek sosial, perusahaan melakukan tanggung jawabnya dengan kegiatan CSR yang bisa disebut Corporate Social Responsibility. Baik, sekian penjelasan dari hasil riset investasi saham Java, maka kami merekomendasikan untuk membeli saham tersebut. Selain harga yang murah, juga akan berpotensi mengalami kenaikan harga saham di masa yang akan datang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.